kami ini kerja seperti karyawan, seperti perusahaan antara pimpinan sama karyawan. Karena apa? Karena ada kontraknya, itu yang pertama. Kedua, ada honornya. Ketiga, ada target yang harus kita capai untuk mendapatkan iming-iming 2.500.000 itu. Kan teman Ahok kan saat ini dituding sebagai perusahaan karena kita memberi gaji dan menjadikan relawan yang bekerja di teman Ahok itu sebagai karyawan. Sebenarnya kalau buat kami sih itu pujian aja ya. Boleh dong kita bilang itu pujian karena berarti teman Ahok itu diakui profesionalitasnya gitu. Kami ini dikontrak, ada kerja kontrak dan SK dan surat tugas. Nah ini nanti akan kami tunjukkan. Plus kami yang bahasanya itu gratis, itu kami dibayar. Seperti itu. Jadi kami perlu garis bawahi bahwa teman-teman yang berlima tadi orientasinya adalah uang. Orientasinya adalah uang. Jadi dari 90 posko yang tadi kami sebutkan, jadi hanya posko tersebut yang bermasalah, tapi mereka semua yang tidak bermasalah masih bersama dengan kami. Dari teman Ahok sendiri dari awal kami mengganti biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman. Saya selalu sampaikan begini sama teman-teman yang bergabung di teman Ahok. Operasional yang diberikan oleh teman Ahok ini tidak mungkin bisa memperkaya diri gitu, karena memang jumlahnya juga nggak bisa terlalu banyak gitu. Tapi paling enggak teman-teman yang bergabung dalam posko teman Ahok ini itu nggak rugi-rugi banget gitu. Misalnya bolak-balik dari Pejaten, ngambil misalnya kayak logistik, formulir, terus koran dan lain sebagainya, itu mereka nggak terlalu berat gitu, karena mau gimana pun juga ya mereka meluangkan waktu, meluangkan sumber daya buat kerja ini gitu. Apalagi untuk kalau kita ngomongin soal pekerjaan teman Ahok, kita punya target 1 juta KTP dan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Karena kita bantu secara operasional, tentunya pasti kita memberikan target. Karena kalau yang namanya kami serius dalam pengumpulan KTP ini, pasti kami harus memikirkan benar soal strategi gitu. Dan kita juga benar-benar disiplin gitu. Karena kalau misalnya 1 juta KTP ini kalau teman Ahoknya nggak disiplin, teman Ahok nggak punya sistem, teman Ahok nggak punya manajemen yang bagus, yang nggak akan tercapai 1 juta gitu. Pasti bubar gitu maksudnya. Relawan tidak begini, relawan tidak ada. Tidak ada yang model begini. Ini adalah perusahaan. Ada surat tugas, gunanya untuk apa? Karena kami tuh saking seriusnya kami memikirkan langkah pengumpulan KTP ini, itu kami betul-betul menyiapkan teman-teman di teman-teman relawan itu agar mereka juga dipercaya gitu sama masyarakat. Misalnya kita bekali surat tugas untuk memastikan bahwa KTP yang sudah dikumpulkan itu betul-betul kami jaga gitu. Jadi orang-orang yang mendapat surat tugas itu betul-betul orang-orang yang mendapat amanah gitu. Amanah untuk menjaga KTP yang sudah dikumpulkan gitu. Di website teman Ahok yang resmi itu ada sekitar 157 penanggung jawab posko. 152 PJ posko. Nah kalau kita kalikan rata-rata mereka bekerja 6 bulan sampai 11 bulan, nah kalikan sendiri aja 2.500 kali 153, itu baru di tingkat PJ. Dari awal kita berjalan, dari bulan Juni sampai dengan bulan sekarang, sampai dengan bulan Desember tahun ini, 153 posko ini sifatnya tidak tetap. Dari awal kita jalan itu di bulan Juni hanya 15 posko, kemudian bertambah lagi pada tahap di mana kita setup awal, di mana kita nggak punya teman-teman yang dulu bisa ngumpulin posko ya. Ini kalau total 153 posko ini ngarang. Kita sekarang cuma punya ada berapa? Nggak sampai 90. Nggak sampai 90 posko. Ini ngarang. 500.000 dikali 153 PJ posko. Ini sama ngarang. Jadi kita nggak punya posko sampai jumlahnya 153 posko. Saya jelaskan bahwa mereka yang tadi berbicara di kafe tadi itu semua tidak tahu apa yang ada di dalam kami. Jadi mereka tidak tahu total poskonya berapa, tapi itu hanya perkiraan dan ancang-ancang mereka gitu. Mungkin mereka bisa menghitung itu dari website, memang kan? Dari website ada 153 posko, tapi kami jelaskan bahwa posko tersebut kan sifatnya trial and error. Jadi ada gagal, kita ganti, termasuk orang yang kami sebutkan tadi, Mr. R ini. Kemudian kami mendapatkan apa aja selain honor dan operasional, kami mendapatkan fasilitas yang lainnya.
kami mendapatkan yang resmi itu seragam seperti ini yang pertama kali. Seragam. Nah ini kawan-kawan ada yang udah diambil karena udah dipecat atau udah selesai, mereka diambil. Kemudian kami mendapatkan apa lagi? Fasilitas printer merek HP. Nah untuk kloter yang pertama itu bahkan mendapatkan laptop. Itulah fasilitas-fasilitas yang kami dapatkan. Persoalannya laptopnya nggak ada karena udah ditarik semua nih sama pusat. Itu kemudian kalau untuk tingkat korpos mereka mendapatkan handphone. Cuma barang buktinya nggak ada, ini handphone karena kita nggak ada yang korpos. Nah mereka dapat handphone, salah satu buktinya. Jadi untuk teman-teman posko ini biasanya memang kami sediakan infrastruktur IT-nya, kayak misalnya printer karena kan butuh buat fotokopi. Terus habis itu juga laptop. Dulu ada laptop tapi kemudian kita tarik. Terus ada handphone. Beberapa ada yang dapat. Untuk korpos ya, korpos dapat handphone untuk biaya. Pengadaan printer HP, merek pengadaan printer HP dan laptop sebagian dibeli dan dipinjamkan. Ya, jadi kita semua itu sekarang semuanya dibantu oleh teman-teman relawan. Jadi kita sistem ini melting pot. Semua orang yang bisa bantu ke kita tuker, kita pindah-pindah ke yang lain. Mereka punya tenaga, kita pindah ke yang lain. Mereka punya perusahaan apa, kita pindah ke yang lain. Jadi supaya mereka ini masing-masing bisa berjalan dengan cukup baik. Nah verifikasi di sana juga mereka tidak maksimal. Memang diverifikasi, ditelepon. Tapi kita datang, kita store 140. Bang, atau Pak, atau Mbak, Om, tunggu di sini, saya telepon ya. Random mereka verifikasinya. Dari 140 itu di random, mungkin 10 sampai 15 yang ditelepon atau 20, begitu udah diangkat atau positif, masuk. Padahal sisanya itu belum tentu benar. Itu setahu saya. Karena saya pelaku. Tuh yang terjadi. Nah itu yang ngajarin siapa? Itu atasan kita karena dikejar target. Target ini yang pusing kita. Sedangkan kita kalau door to door itu 140 dalam waktu 1 minggu jujur aja nyerah. Posisi kita ada yang kerja, ada yang nganggur. Kalau yang punya aktivitas itu susah. Nah kita pasang kaki-kaki. Bagaimana caranya? Yaitu kita bayar dari 500 itu kita cap. Nah, terus dari kalau udah dapat nota itu biasanya kita punya tim verifikasi telepon. Tim verifikasi telepon itu fungsinya menelpon secara random. Jadi kita akan telepon secara random. Kenapa nggak kita telepon semuanya? Wah gila banget kalau telepon semuanya. Pulsanya berapa? SDM-nya berapa? Jadi untuk itu kita random aja. Yang penting kualitas data yang masuk ke teman ahok itu bisa kita kontrol gitu. Misalnya kita cek dari segi tanda tangan aja deh. Tanda tangan pasti ketahuan kok. Tanda tangan pasti ketahuan. Tanda tangan, terus itu juga nomor handphone kita masih cek bener nggak yang kita telepon sama KTP yang kita dapat itu betul gitu misalnya. Karena banyak banget loh yang tereliminasi karena itu. 1 juta dukungan yang kemarin kita perlihatkan itu nggak termasuk dengan KTP bermasalah ini loh. Jadi kita mau tunjukin nih, sebentar yang ada kodenya dong. Ini dia. Ya. Misalnya kita kayak gini nih. Ya, kita tuh biasanya kalau untuk posko-posko kayak gitu, ini di bawah itu kan ada kode kan. Itu biasanya adalah kode di mana kita bubuhkan untuk mengetahui formulir itu dapat dari mana. Jasa pengiriman punya kode sendiri, posko punya kode sendiri. Nah kalau posko itu biasanya kodenya itu per kelurahan kita punya di bagian bawah itu. Nah salah satu dari teman-teman yang tadi konferensi pers itu kodenya 52 dan kodenya 136. 136. Ya, sorry. Gak boleh nyebutin kelurahannya. Terus habis itu mereka tuh tanda tangannya kayak gini loh. Itu bisa kelihatan nggak sih? Tanda tangan. Ya, terus ada beberapa formulir yang tanda tangannya sama, ada nggak? Nomor telepon biasanya. Iya, nomor telepon. Terus ada juga yang formulir yang diserahkan tapi nggak ada tanda tangannya. Nih misalnya. Kosong. Itu kan kita cek, kita tuh bener-bener ngecek loh teman-teman. Jadi kita tuh pengen sampaikan kalau saking seriusnya teman ahok dalam pengumpulan KTP, kita tuh rela loh ngumpulin ulang KTP-nya supaya memang betul-betul nanti KTP yang bisa diserahkan ke KPUD itu ya bertanggung jawab gitu. Makanya ketika kita ada kesempatan untuk melakukan pengumpulan ulang, wah itu kita cek bener itu kualitasnya.
Itu benar-benar kita kalau misalnya katakanlah ada yang ngasih 400 nggak ada nomor handphone sama sekali, lepas, balikin aja nggak apa-apa. Kita lebih baik pelan-pelan ke 1 juta daripada wah punya target akhir Mei selesai dan lain sebagainya. Udahlah, mending secara kualitas kita jaga aja betul. Gitu. Terus habis itu jadi itu yang terkait dengan metode ya. Oke, kalau misalnya udah diverifikasi via telepon, itu nanti akan di-scan kemudian akan di-entry kan. Teman-teman wartawan pasti udah banyak yang tahu soal sistem ini. Di-entry kemudian itu akan tereliminir tuh yang double, yang misalnya katakanlah kan ada saking jahatnya nih, misalnya gini modusnya. Sorry, 1 KTP dong. Ada nih orang ya, kalau misalnya jahat tuh ya, KTP-nya nih, NIK-nya KTP A, fotonya KTP B, isinya KTP C, terus difotokopi. Bayangin coba. Jadi emang administrasi kita tuh benar-benar kita jaga ketat banget. Ada juga kalau misalnya di modus kita verifikasi telepon itu, misalnya ada yang nomor handphonenya jelas fiktif, misalnya nggak bisa dihubungin sama sekali. Terus udah nggak bisa dihubungin sama sekali, nomornya itu tertera di beberapa formulir lagi kan. Jadi kan ketahuan banget tuh. Atau misalnya ada yang bisa dihubungin, tapi katakanlah si nomor handphone ini namanya Pak Heri, tapi yang punya KTP namanya Bu Kera, dan keduanya tuh saling nggak ada hubungan. Yang satunya yang punya nomor handphone tinggal di Surabaya, yang ditulis di KTP tinggalnya katakanlah di Petamburan gitu. Nah, kami berani mengungkap ini karena udah berbicara dengan KPK. Kami takutnya dilibatkan atau diklaim sama mereka. Kita membandingkan semua yang tadi dikabarkan di kafe tersebut, yang kita tadi pagi malah jadi bahan bercandaan buat kita sebenarnya. Kok gede banget anggaran kita? Jadi setelah 30 miliar kita diturunin sekarang. Jadi sekarang jadi 12 miliar. Makanya kita membandingkan beberapa poin yang memang kita pikir ini ngarangnya hebat nih. Jadi laporan keuangan yang tadi mereka sampaikan itu bukan real dari kami, dan mereka yang tadi menyampaikan itu bukan bagian struktur internal dari teman Ahok Pusat. Jadi yang tahu struktur internal teman Ahok Pusat adalah kami berlima semuanya di sini. Jadi kami yang tahu berapa total posko, berapa pengeluaran posko, itu semua yang kami tahu. Jadi teman-teman semua posko, koordinator posko ataupun posko di booth mall, semua tidak ada yang tahu bahwa berapa total posko, biayanya berapa, semua tidak ada yang tahu. Dan yang terakhir, kami tidak bertanggung jawab apabila terjadi ketidaknyamanan terhadap 5 orang yang tadi, karena sekarang mereka sudah di luar dari struktur teman Ahok. Dan relawan teman Ahok bukan saja kami, bukan saja 5 orang dari kami, ada ribuan relawan, ada jutaan relawan di luar sana yang mungkin saja akan melakukan tindakan di luar dari wewenang yang kami berikan kepada mereka.